saya Viri dari Sanggar Seni Notoyudan. Kali ini kita akan mempelajari teknik-teknik dasar dalam bernyanyi. Jadi kalau kita mau nyanyi, kita mesti banget tahu dasar-dasarnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sikap tubuh yang benar dalam bernyanyi. Jadi gimana biar enjoy nyanyinya, gimana biar bagus nyanyinya, sikapnya juga harus benar. Terus yang kedua nanti kita akan bahas tentang pernapasan. Nah, yang pertama kita akan belajar sikap tubuh nih, sikap tubuh dalam bernyanyi. Pertama sih ya yang penting relax aja ya. Mau berdiri, mau duduk. Kalau sekarang saya milih duduk ya. Jadi kalau duduk kita tegap aja, tegap, relax. Jadi posisikan kita itu bangga gitu loh. Jadi jangan minder, jangan malu gitu. Jadi kita siap, benar-benar siap, tapi relax, jangan terlalu tegang. Setelah itu kita mulai dari senam muka. Nanti kita terus peregangan otot. Jadi kalau kita mau nyanyi, otot-otot yang ada di tubuh kita ini mesti lemes dulu, jadi biar relax nanti nyanyinya, biar lebih luas lagi. Nah, senam muka ini kita mulai dari kita biasain A I U E O, itu simpel banget. Jadi A I U E O. Nah, ini untuk meregangkan otot-otot yang ada di sini. A I U E O gitu. Terus sama coba kita merot kanan kiri, jelek nggak apa-apa. Yang penting otot-otot yang ada di sini nih bener-bener relax. Jadi nanti nyanyinya nggak kaku, terus nggak ada yang namanya cedera kalau pas lagi nyanyi, pas lagi teriak, pas lagi mangap, pas lagi ngeluarin suara. Yang penting di sini biar lemes dulu, itu perlu peregangan otot senam muka. Nah, yang kedua, kita perlu peregangan otot di sekitar otot tubuh yang bagian sini. Jadi yang pertama kita senam seperti ini, kita putar-putar. Begitu juga sebaliknya, nggak perlu lama-lama, yang penting kita udah relax aja, cukup. Terus yang kedua kita meregangkan otot bahu. Otot bahu ini, begitu juga sebaliknya. Lalu yang selanjutnya tulang-tulang yang ada di sini, tulang rusuk, tulang iga, kita stretch seperti ini. Terus yang terakhir tulang punggung. Nah, itu aja untuk peregangan ototnya. Jadi itu semua dilakukan sebelum kita bernyanyi atau sebelum kita latihan. Jadi kalau teman-teman mau berangkat les gitu, sebaiknya itu dilakukan dulu di rumah, terus kesini. Jadi biar udah lemes, udah ready buat nyanyi, langsung deh kita mulai pelajarannya. Oke, untuk materi selanjutnya kita ke pernapasan. Pernapasan ini adalah hal yang simple sebenarnya, yang kita lakukan setiap hari. Jadi setiap orang pasti bernafas setiap hari. Cuman kalau untuk bernyanyi, pernapasannya beda. Pernapasannya tuh nggak yang cuman sekedar kita hirup dan buang nafas aja, tapi kita juga dipikirin dan itu perlu dibiasakan. Jadi kalau pernafasan yang baik untuk bernyanyi itu bukan yang dada dan bahunya terangkat seperti ini. Bukan seperti itu, tapi yang ngembang perutnya. Jadi kalau orang-orang bilang pernapasan perut ya, sebenarnya itu pernapasan diafragma, cuman seakan-akan perutnya yang mengembang. Tapi sebenarnya tidak hanya perut yang mengembang, tapi sekelilingnya juga mengembang. Jadi kalau kita ambil nafas lewat sini, itu cuman pendek, jaraknya tuh cuman segitu doang. Tapi kalau yang kita ambil dari diafragma, kita kumpulin semuanya, si udara itu akan memenuhi seluruh rongga yang ada di tubuh kita. Jadi bayangkan kalau kita lagi metik bunga, terus kita cium baunya. Seperti itu. Jadi kalau pengen tahu gimana cara pernafasan diafragma yang benar, coba kita rasain, kita pegang
kita pegang bagian pinggang sini, terus kita pura-puranya nyium bunga, kita hirup baunya bunga. Nanti yang berkembang bukan ininya, jadi bukan ininya yang gerak, tapi di bagian sini semuanya ngembang. Nah, pernafasan diafragma ini kalau kita belum terbiasa memang susah karena ya memang perlu dibiasakan. Jadi untuk pemula, untuk orang yang baru belajar menyanyi atau orang yang baru tahu kalau nyanyi harus pakai pernafasan diafragma, perlu membiasakan diri. Jadi latihan itu nggak cuma 1 kali 2 kali, tapi setiap hari. Jadi kalau kita lupa keseharian kita nggak lagi nyanyi nih, kita lupa nggak latihan pernafasan, pas kita tidur aja kalau kita keinget, oh aku mau latihan pernafasan deh gitu. Jadi kita biasain nggak selalu full sepanjang hari kita nafas pakai pernafasan diafragma, cuman kita memang harus melatih gitu, karena kalau memang nggak dibiasain susah nantinya untuk bernyanyi menggunakan pernafasan diafragma. Jadi pernafasan diafragma ini membantu kita untuk memberi tekanan. Jadi kalau kita ini nih mau nembak nada gitu, itu tuh kita pasti terbantu sama perutnya. Jadi perutnya agak neken, set. Pernafasan diafragma tuh ambilnya perutnya ngembang, tapi ketika kita ngeluarin ngeluarin suara, dia akan neken. Sedikit demi sedikit dia akan mengempis dan neken. Jadi nggak yang neken-neken banget, cuman dia memberi kita bantuan, memberi kita dorongan buat mencapai nada yang kita inginkan tadi. Oke, saya kasih contoh untuk mengambil nafas yang baik ya. Jadi kalau kita mau nyanyi, kita ambil nafasnya, kita ambil, lalu kita tahan, kita keluarkan sembari kita bernyanyi. Jadi bukan terus bernyanyi, tapi kita tahan, baru kita habiskan nafas itu sambil bernyanyi. Contoh lagu apa ya? Heli guguk deh. Aku punya anjing kecil gitu kan. Jadi kita ambil nafas, kita keluarkan pas nyanyi. Aku punya anjing kecil, ku beri nama Heli. Jadi ambilnya nggak perlu banyak-banyak, kita cuman kita sesuaikan aja sama lagu yang akan kita nyanyikan. Jadi kan kita nggak mungkin satu lagu kita cuman nafas 1 kali, mungkin kata-katanya cuman berapa kata, terus kita nafasnya 1 kali untuk beberapa kata itu tadi. Nah, kita bisa menyesuaikan diri, kita bisa menyesuaikan kebutuhan, ambilnya pun kita sesuaikan. Jadi nggak perlu yang terlalu banyak banget, nanti malah kewalahan kita nyimpan nafasnya. Jadi secukupnya aja, kita kira-kira sendiri. Jadi itu fungsinya kita latihan itu untuk bagaimana kita mengira-ngira kita mau ambil nafasnya seberapa untuk berapa kata-kata yang akan kita nyanyikan nanti. Nah, sekarang untuk latihan pernafasan sendiri yang bisa dilakukan di rumah ataupun dimanapun saja berada. Kalau saya sekarang pakai piano ya, kita pakai nada panjang. Nanti saya akan menyanyikan nada panjang dengan memulainya untuk ambil nafas. Saya mulai dari hitungan 1, 2, 3, 4, nanti di hitungan ketiga saya ambil nafas secukupnya, lalu saya akan memainkan nada panjang mungkin sekitar 8 ketuk ya, sekitar itu, atau kalau teman-teman mau dicoba di rumah lebih atau kurang sesuai kapasitasnya masing-masing. Saya kasih contoh seperti ini. 1, 2, 3, 4. 4 kali 2, jadi 8 ketuk. Saya ambil 8 ketuk. Kalau mau lebih panjang lagi, mungkin seperti ini. 1, 2, ambil nafas, 4, 8.
sesuaikan dengan kemampuan. Jadi kita nggak mungkin menyamaratakan satu orang dengan yang lainnya, kita kuatnya berapa ketuk, terus nafasnya bisanya ambil seberapa besar sih nafas kita bisa kita ambil, itu kita sesuaikan sendiri. Jadi selamat mencoba di rumah untuk pernafasan, dan tolong dipraktekkan ya. Kalau yang peregangan otot, senam muka itu sangat penting banget untuk kita yang sebelum bernyanyi. Jadi biar nggak ada cedera lah di otot-otot tubuh kita, dan bernafas dengan baik dan benar untuk bernyanyi pakai pernafasan diafragma. Jadi biar nyanyinya lebih oke, biar produksi suara yang dikeluarkan juga lebih baik. Selamat mencoba dan sampai ketemu di video selanjutnya.